menjadi kuat ngadepin apapun gitu ya. Itu sih. Karena semua yang diajarkan oleh orang tua tadi. Luar biasa Luar sekali. biasa. Baik. Intinya penyesalan itu kan pasti terakhir hilang. Jadi selama kita masih memiliki orang tua yang lengkap itu yang paling baik. Betul. Ngapain sih? Duh Pak, ini gawat Pak. Gawat kenapa? Ini gawat beneran Pak. Kamu tuh ngapain? Aku kok gak ngerti loh Pak. Ya, kalau peran orang tua itu menurut Mbak Astri sebesar apa? Banget peranannya, apalagi ibu ya. Maksudnya segala doa, segala apa yang kita mau, pasti ibu selalu doa. Bener ya ibu ya, ibu-ibu di sini pasti berdoa buat anaknya gitu. Jadi apapun yang mungkin yang di rumah ya yang sedang bersiteru sama ibu atau orang tua, jangan deh, karena doa dari orang tua membuat kita tambah hebat, bener nggak? Betul. Kamu dia juga kan kemana-mana sama ibu. Sama, makanya kan sekarang ibu, tapi ibu kalau Indri tinggal sendiri berarti Iya, sekarang? kalau sekarang ibu mau pindah sini? kadang-kadang ikut sama kita juga, sama David juga. tetap. Tapi mungkin flashback sedikit nih Mbak. Waktu kehilangan papa, boleh tahu itu di usia berapa? Maaf banget. Papaku meninggal aku SMA kelas 3. Kelas Jadi itu waktu mau ujian gitu. Jadi terus ya yang paling berat ya yang dirasakan karena ibuku mesti membiayai 3 anaknya kan. Terus jadi menjadi single parent. Jadi itu yang buat sekarang kita sebagai perempuan pun harus bekerja walaupun gitu ada seorang ayah yang bekerja buat kita gitu. Jadi kalau ujung jalik ya kalau ada apa-apa sama pasangan, jadi kita bisa menghadapi hidup dengan kerja keras dan itulah. Pada saat masih ada papa, apa momen yang paling Mbak Astri ingat dan gak pernah bisa terlupakan sampai sekarang? Momen yang paling inget banget waktu papa pulang dari haji ya. Papa pulang dari haji sama ibu, dia bilang gini. Wah, casting kan ribuan kali kan? Kamu juga begitu nggak? Ya. Ribuan kali, kamu nggak ya? Sama. Apa gue doang ya ribuan kali? Sama. Sama. Jadi ribuan kali gitu terus pokoknya berharap ingin ada di TV, ingin bisa main sinetron, ingin bisa banyak hal gitu ya di TV. Papa bilang gini, Mbak, aku udah doain kamu di Mekah supaya kamu bisa ada di TV, supaya kamu bisa berkarir terus, supaya kamu bisa sukses. Gitu. Itu papa pulang haji. Itu papa pulang haji gitu. Terus habis itu papa sakit 3 bulan kemudian meninggal gitu. Jadi yang nggak bisa papa lihat sekarang adalah Astri menjadi seperti sekarang ini gitu. Tapi semua itu adalah doa dari orang tua yang harus banget kita syukuri gitu. Makanya yang masih punya orang tua, masih punya papa mama dari sekarang mesti minta maaf dan berbuat yang paling terbaik untuk mereka. Karena dari kecil kita dididik oleh mereka sampai seperti sekarang nggak ada ininya, nggak ada lelahnya ya. Nyokap lagi apalagi sampai sekarang masih bantu Ibam kalau aku lagi syuting begini gitu. Jadi udahlah, orang tua udah paling utama. Ya, tapi kalau sekarang papa masih ada, apa yang ingin Mbak Astri ucapkan dan apa yang ingin Mbak Astri sampaikan sama papa? Terima kasih Pak. Papaku kebetulan memang guru ngaji, kita semua suka ngaji di rumah gitu ya. Jadi apa yang Papa ajarkan puasa Senin Kamis yang selalu Astri lakuin sampai sekarang dari saat saya SMP sangat bermanfaat. Terus juga harus positive thinking, juga harus terus bersyukur, jangan dilupakan untuk terus bersyukur ya kepada Allah, itu yang paling utama gitu. Jadi yang membuat sampai sekarang juga menjadi kuat ngadepin apapun gitu ya. Itu sih. Karena semua yang diajarkan oleh orang tua tadi. Luar biasa sekali. Baik. Intinya penyesalan itu kan pasti terakhir hilang. Jadi selama kita masih memiliki orang tua yang lengkap itu yang paling baik. Betul. Ngapain sih? Duh Pak, ini gawat Pak. Gawat kenapa? Ini gawat beneran Pak. Kamu tuh ngapain? Aku kok gak ngerti loh Pak. Pokoknya ini tuh gawat Pak. Kamu tuh gawat kenapa? Ini siapa sih yang narah tengah jalan Pak? Emang di sini nggak usah dilewatin dan bisa lewat sini. Yes, ini Bapak seperti biasanya Pak. Dapat surat dari Bu Tio Pak. Katanya dia minta hak jawab. Ayo Pak, pertanggung jawab apa siapa nih Bapak? Loh kok saya? Aku nggak ngapa-ngapain. Ya ini coba aja buka Mana, Pak. mana, sini. Ini coba Indri. Nggak ngerti aku kalau urusan ibu-ibu. Oke. Oh, ini untuk tim Ada-Ada Aja Global TV. Katanya Bu Tio itu minta hak jawab
jawab di Ada-Ada aja Global TV. Ibu Tio itu siapa? Gimana kalau misalnya nanti kita ceritakan dan nanti kita akan bacakan tapi setelah saat itu tapi ada aja. Hukum masih sah, Mas Ruben? Masih sah. Berarti sampai sekarang ini ibu masih sah menjadi Masih Sampai sah jadi saat istri ini kolonel. saya tidak pernah diproses cerai secara dinas Secara dinas dan sesuai kemiliteran. peraturan Panglima TNI Betul. tahun 2007, Kasat tahun 2006 dan Ketua Umum Persid Kartika Chandra Kirana tahun 2005, Mas. Dan Ibu Tio Lisnawati Epawani Panjaitan telah bercerai resmi dan sah sesuai dengan aturan Panglima nomor 11 tahun 2007 dan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Ya. Berdasarkan yang pertama yaitu Surat Izin Cerai nomor SI garis miring 112 dari Panglima. garis miring 12 Romawi garis miring 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Ini Mas Bopak aslinya. Asli. Baiklah pemirsa, kita kembali lagi di Ada-Ada aja dan tadi adalah cuplikan di mana waktu itu pernah terjadi satu masalah yang pelik ya. Dan itu mengenai Ibu Tio ya, Indria seperti itu ya. Dan sepertinya sekarang kita sudah kedatangan Ibu Tio, tapi sebelumnya yang tadi Gracia dapetin adalah surat hak jawab, betul ya Ibu Tio ya? Nah, ini kebetulan karena ada kata-kata yang mungkin merasa bahwa ini kayaknya bukan seperti itu kenyataannya ya kan, saya ingin menjawab yang lebih benar lagi, saya ingin menjawab yang sebenar-benarnya terjadi. Makanya ini kita terima surat hak jawabnya, tapi memang ini merupakan surat hak jawab terakhir yang akan kita berikan di Ada-Ada aja. Betul Jadi sekali. mungkin Ibu bisa ceritakan apa yang ingin Ibu sampaikan di Ada-Ada aja sekarang ini. Ya. Terima kasih, Iya. Mas sudah mengundang kami. Ya. Dalam hal ini saya Ibu Tio Lisna Panjaitan Ya, boleh dan Ibu. kuasa hukum Bapak Dr. Andes Rifai Zakaria SH. Ya. Hadir ke sini atas undangan dari Global TV. Ya. Ingin menyampaikan hal yang sebenar-benarnya terjadi. Sesungguhnya apa yang saya dan anak-anak saya alami. Baik, Bu. Berdasarkan sesuai dengan bukti fakta nyata, bukan bukti rekayasa loh Mbak. Oke. Bukti fakta nyata. Ya. Gitu. Jadi Mbak. apa yang ingin disampaikan bahwa sepertinya kalau misalnya kita lihat ini sudah banyak sekali berkas-berkas yang dibawa sebenarnya Bu Tio ya. Jadi apa yang ingin disampaikan? Ya, saya menyampaikan yang sesungguhnya bahwa saya menikah pada tanggal 3 Agustus 1987. Oke. Ya, ini buku akta nikah saya asli. Kalau di Global TV pada 8 Juli 2014 disampaikan Ibu Tio menunjukkan fotokopi, tidak. Ini adalah asli. Buku akta nikah saya dengan Letda Infanteri Yakraman Yagus. Waktu itu masih berpangkat Letda, Mbak. Nah, ini surat izin kawin dari Pangkostrat. Oke. Saya dan Letda Infanteri Yakraman Yagus NRP 30440 mengajukan nikah menghadap kepada 25 perwira dari Batalion Brigif sampai Divisi 2 Kostrat dan menghadap 5 jenderal. Kalau Ibu Irianti bilang mengatakan menghadap 3 jenderal ya, waktu mau menikah dengan Pak Yakraman itu katanya ya, karena saya tidak pernah merasa diproses cerai. Tetapi saya menghadap 25 perwira beserta istri dan 5 jenderal sampai ke Pangkostrat. Proses mengurus pernikahan saya, Mbak, dengan Letda Infanteri Yakraman Yagus itu memakan waktu berbulan-bulan. Ya. Tetapi kalau kita melihat surat-surat Ibu Dr. Gigi Rianti, tidak sampai 1 bulan, bin ajaib sudah mendapat surat izin kawin. Oke. Baik. Oke, jadi itu sebenarnya harus ada prosesnya jadinya Ibu ya menurut Ibu Tio ya. Begitu. Baik, sekali lagi mungkin untuk pemirsa dan juga Ibu Tio yang sudah hadir di sini bahwa kami dengan hormat memang menjadi sebuah fasilitas di mana kami memberikan hak jawab untuk Ibu ya Bu ya. Dan sekali lagi kami berharap juga semoga setelah ini masalahnya selesai sampai di sini. Betul. Ya, Indria. Ya. Dan juga mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Bapak, silakan. Pak, mungkin Bapak ingin menyampaikan Ya, sesuatu. sedikit saja Pak, silakan. Terima kasih. Ya, nggak apa-apa Pak, sudah nyala. Jadi persoalan yang dihadapi oleh satunya klien, istri seorang kolonel,
ada beberapa hal yang saya mau sampaikan, yaitu ada tiga. Yang pertama adalah persoalan cerai. Itu cerai yang dilakukan melalui sesuai dengan keputusan Menteri Pertahanan nomor 23 tahun 2008. Itu yang punya hak untuk menandatangani perceraian seorang kolonel itu Kepala Staf Umum. Sedangkan ini menandatangani adalah Kepala Biro di Kementerian Pertahanan, bukan di TNI. Kemudian yang kedua, pada waktu dilakukan suatu perceraian di Pengadilan Agama 3 Raksa itu ada suatu modus yang dilakukan oleh oknum hakim di Pengadilan Negeri Agama, di mana dilakukan supaya panggilan terhadap klien saya ini dilakukan supaya tidak bisa datang. Oke. Jadi waktunya berdekatan sehingga pada waktu perusahaan First Take, beliau datang hanya menerima suatu perusahaan perceraian First Take. Jadi kemudian beliau banding Pengadilan Agama di Banten, kemudian kasasi. Nah, kasasi itu tetap diputuskan cerai. Baik. Tapi masih ada upaya hukum luar biasa yang masih dilakukan oleh PK, belum dilakukan oleh Baik. beliau. Baik. Dan yang kedua, pada waktu terjadi perceraian dilakukan suatu pembagian harta. Tapi pembagian harta itu dilakukan di depan komandan. Yap. Jadi komandan itu sebagai saksi. Kemudian setelah dibagi harta itu udah dieksekusi oleh pihak bekas suaminya. Sesudah eksekusi, sekarang diajukan lagi kepada Pengadilan Agama, dibagi lagi. Baik. Jadi sudah diambil sepertiga, sekarang diajukan lagi ke Pengadilan Agama untuk dibagi lagi setengah-setengah. Oke. Nah, upaya ini sedang berlangsung. Oke. Sedang kami bela di Pengadilan Agama. Oke. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah masalah penelantaran daripada Anak-anak. anak-anak. Baik. Anak-anak ini kan ada 4. Jadi pada waktu kejadian itu setelah dicerai terus tidak dilakukan suatu santunan terus. Oke. Ditinggalkan, malah sudah dapat izin dengan istri yang kelima ya. Istri yang kelima, istri yang ketiga yang penyanyi KDI, yang keempat penyanyi KDI. Kemudian setelah kejadian itu ditelantarkan. Jadi dilaporkan oleh kita kepada Komnas HAM. Oke, baik, Pak. Jadi Komnas HAM membuat rekomendasi kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat terhadap sikap seorang perwira kolonel yang bisa semuanya kawin cerai dan menelantarkan anak-anak. Jadi tidak sesuai dengan Undang Perlindungan Anak seperti yang dicantumkan dalam pasal 89. Oke, Baik. baik. Ibu mungkin terakhir Iya. apa yang ingin disampaikan sedikit saja dan singkat saja, Bu? Di sini saya bukan hendak menyalahkan siapa-siapa, Ya. Mbak, tetapi dengan seluruh kekuatan yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, saya menyampaikan dengan sebenar-benarnya kepada Bapak Kasat, kepada Bapak Panglima TNI, bahwa saya tidak pernah diproses cerai sesuai peraturan Panglima TNI tahun 2007, Skep Kasat tahun 2006, dan Skep Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana tahun 2005, serta Peraturan Menteri Pertahanan tahun 2008. Dan pada memori kasasi kontra dari Kolonel Infanteri Akramaniagus SH NRP 30440, Mbak, ini semua prosesnya rekayasa, bohong. Bapak Panglima TNI, Bapak Kasat, ini bohong, Bapak. Saya tidak pernah di BAP, saya tidak pernah menandatangani BAP karena saya memang tidak pernah di BAP, Karena Pak. memang tidak Oke. pernah dan itu semua Tidak. menurut Rekayasa Ibu Tio ya, adalah Pak. Dan Iya. saya tidak pernah dipanggil pejabat agama. Ini di Baik. sini dikatakan saya sudah dipanggil, Mas. Padahal saya nggak pernah. Iya. Enak aja menceraikan saya Pokoknya dengan seluruh bukti suami. sudah ada di tangan Ibu Tio ya semuanya, dan Jadi memang intinya semua yang ingin disampaikan Ya. Bu Tio adalah bahwa ini semua rekayasa ya Bu ya. yang Prosesnya rekayasa, Oke. Baik. bohong, fitnah. Oke. Bapak Panglima TNI, tolong saya dengan 4 anak saya, tolong. Bapak Presiden, Bapak Panglima TNI, Bapak Ya. Kapolri, tolong. Saya dan anak saya memohon perlindungan HAM dan hak anak-anak. baik, Baik. kami juga dari Kita ADD mendoakan dan saya semoga pribadi cepat ya, selesai, betul. mendoakan semoga semuanya cepat selesai dan Ya. diberikan yang terbaik oleh Ya. Tuhan Yang Maha Dan Esa. yang pasti Baik. karena kita sudah memberikan Ya. hak jawab yang diinginkan oleh Bu Tio, berarti kita dapat memastikan bahwa ini merupakan hak jawab terakhir yang diberikan oleh ada-ada aja kepada Betul Ibu sekali. Tio. Dan mudah-mudahan masalah ini selesai sampai di sini dan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan prosesnya. Betul ya, Bu? Amin.